Pernah nggak sih? Kamu mikir gimana caranya hewan kecil yang dulunya cuma hidup di gurun Timur Tengah, sekarang bisa ada di hampir setiap negara di dunia? Dari kapal bajak laut, istana raja, hingga rumah modern penuh AC, dan sofa empuk, kucing berhasil menaklukkan bumi tanpa perang. Bahkan, ada satu fakta mengejutkan. Manusia mungkin merasa memelihara kucing, padahal bisa jadi kucinglah yang sejak awal memanfaatkan manusia untuk menyebar ke seluruh dunia. Dan setelah tahu sejarah ini, kamu bakal sadar kalau penyebaran kucing adalah salah satu invasi paling sukses dalam sejarah dunia. Ribuan tahun lalu, belum ada Persia, Maine Coon, ataupun British Shorthair. Semua kucing peliharaan modern dipercaya berasal dari satu nenek moyang liar bernama African Wildcat. Kucing liar ini hidup di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka kecil, gesit, dan sangat ahli berburu tikus. Awalnya, manusia dan kucing tidak punya hubungan apapun. Manusia hidup bertani, kucing hidup sendiri. Tapi semuanya berubah saat manusia mulai menyimpan gandum. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia mulai membangun desa pertanian besar di wilayah Fertile Crescent. Masalah langsung muncul, gudang gandum dipenuhi tikus. Dan disitulah kucing datang. Bukan karena dipanggil manusia, bukan karena dijinakkan. Mereka datang sendiri, mengikuti makanan. Tikus tertarik gandum, kucing tertarik tikus. Tanpa sadar, manusia dan kucing mulai hidup berdampingan. Ini sangat unik. Mereka sadar, hidup dekat manusia lebih menguntungkan. Makanan banyak, tempat aman. Dan perlahan, manusia mulai menyukai kehadiran mereka. Kalau ada satu peradaban yang paling berjasa membuat kucing terkenal, itu adalah Mesir kuno. Di Mesir, kucing bukan sekadar hewan pemburu tikus. Mereka dianggap suci. Orang Mesir bahkan memiliki dewi berkepala kucing bernama Bastet. Bastet melambangkan perlindungan, kesuburan, dan rumah tangga. Semakin lama, kucing menjadi simbol keberuntungan. Ada aturan ekstrem di Mesir kuno, membunuh kucing bisa dihukum mati. Bahkan, ketika kucing peliharaan mati, beberapa keluarga mencukur alis sebagai tanda berkabung. Bayangin, segitu dihormatinya kucing saat itu. Tapi, ada satu masalah besar. Mesir sangat melindungi kucing mereka. Kucing dilarang dibawa ke luar negeri, karena Mesir tahu kucing sangat berharga. Namun, dunia luar sudah mulai tertarik. Pedagang dari Yunani, Romawi, dan Fenisia melihat kemampuan kucing mengendalikan tikus. Dan diam-diam, kucing mulai diselundupkan keluar Mesir. Inilah awal penyebaran besar-besaran kucing ke dunia. Kalau bukan karena kapal, mungkin kucing tidak akan pernah menyebar secepat itu. Di zaman kuno, kapal kayu penuh makanan selalu jadi sarang tikus. Tikus merusak persediaan makanan, menggigit tali kapal, menyebarkan penyakit. Dan solusi terbaik ialah kucing. Akhirnya, banyak kapal dagang mulai membawa kucing sebagai pemburu tikus resmi. Dari sinilah, kucing mulai berlayar ke berbagai benua.
Mereka ikut kapal menuju Eropa, Asia, Afrika, bahkan pulau-pulau terpencil. Kucing menjadi penumpang gelap paling sukses dalam sejarah. Ada banyak cerita menarik tentang kucing kapal. Beberapa pelaut percaya kucing membawa keberuntungan. Kalau kucing tenang, cuaca akan bagus. Kalau kucing gelisah, badai besar akan datang. Bahkan ada kapal yang menganggap kucing sebagai anggota kru penting. Karena tanpa kucing, makanan bisa habis dimakan tikus. Dan semakin banyak kapal berlayar, semakin luas penyebaran kucing di dunia. Saat tiba di Eropa, kucing langsung jadi hewan penting. Kota-kota Eropa penuh tikus, gudang makanan, pasar, dan rumah penduduk membutuhkan pemburu tikus alami. Akhirnya, kucing mulai dipelihara di mana-mana. Tapi, sejarah kucing di Eropa tidak selalu indah. Pada abad pertengahan, muncul tahayul aneh. Beberapa orang mulai menghubungkan kucing, terutama kucing hitam, dengan penyihir dan ilmu hitam. Kucing dianggap makhluk misterius. Mereka aktif malam hari, matanya bersinar dalam gelap, gerakannya diam tanpa suara. Hal-hal itu membuat banyak orang takut. Akibatnya, banyak kucing dibunuh. Dan ironisnya, itu justru memperparah wabah penyakit. Karena saat populasi kucing menurun, populasi tikus meningkat drastis. Banyak sejarawan percaya ini ikut memperburuk penyebaran Black Death. Setelah itu, manusia mulai sadar mereka membutuhkan kucing, dan perlahan citra kucing kembali membaik. Sementara di Eropa, kucing menghadapi masa sulit. Di Asia, mereka justru sangat dihormati. Di Tiongkok kuno, kucing dianggap simbol penjaga rumah dan pembawa ketenangan. Di Jepang, hubungan manusia dan kucing berkembang unik. Awalnya kucing dibawa ke Jepang untuk melindungi naskah dan gulungan penting dari tikus. Karena tikus bisa merusak dokumen berharga. Lama-kelamaan, masyarakat Jepang mulai menyukai kucing, dan lahirlah berbagai legenda terkenal. Salah satunya, Maneki Neko, patung kucing melambaikan tangan yang dipercaya membawa keberuntungan. Bahkan, sampai sekarang, simbol itu masih populer di seluruh dunia. Di beberapa kuil Jepang, kucing diperlakukan sangat spesial. Ada juga pulau-pulau di Jepang yang dipenuhi kucing. Jumlah mereka bahkan lebih banyak daripada manusia. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh kucing dalam budaya Asia. Dalam dunia Islam, kucing memiliki tempat yang sangat istimewa. Banyak kisah yang menunjukkan kasih sayang terhadap kucing. Karena itu, di banyak wilayah Timur Tengah, Turki, hingga Afrika Utara, kucing hidup berdampingan dengan manusia selama ratusan tahun. Kota-kota seperti Istanbul terkenal dengan populasi kucing jalanannya. Dan uniknya, masyarakat di sana sering memberi makan dan merawat mereka. Bahkan, wisatawan dari seluruh dunia kagum melihat bagaimana kucing diperlakukan penuh kasih. Di beberapa tempat, kucing bebas masuk toko, masjid, bahkan kafe. Hubungan manusia dan kucing di wilayah ini terasa sangat alami. Dan dari jalur perdagangan Islam, kucing ikut menyebar lebih jauh lagi ke Asia dan Afrika. Saat manusia mulai menjelajahi dunia, kucing ikut dalam perjalanan besar sejarah. Mereka naik kapal penjelajah menuju Amerika, Australia, hingga pulau-pulau terpencil. Setiap kali manusia membangun pelabuhan baru, biasanya kucing ikut tiba di sana. Karena itu, sekarang hampir semua negara memiliki populasi kucing. Tapi ada dampak lain. Di beberapa pulau kecil, kucing menjadi predator baru yang sangat berbahaya bagi hewan lokal. Burung-burung kecil yang sebelumnya tidak punya predator alami mulai terancam.
Ini menunjukkan satu hal menarik. Kucing bukan cuma hewan lucu. Mereka sebenarnya predator yang sangat efektif. Bahkan setelah ribuan tahun hidup bersama manusia, naluri berburu mereka masih sangat kuat. Setelah kucing menyebar ke berbagai wilayah, mereka mulai beradaptasi. Cuaca dingin menghasilkan bulu lebih tebal, daerah panas menghasilkan tubuh lebih ramping, dan manusia mulai melakukan pembiakan selektif. Lahirlah berbagai ras terkenal. Persia dari Iran, Siamese dari Thailand, Maine Coon dari Amerika, British Shorthair dari Inggris. Setiap ras punya sejarah unik, tapi meski terlihat berbeda, mereka semua masih punya hubungan dengan nenek moyang kucing liar ribuan tahun lalu. Artinya, kucing rumahan yang tidur di kasurmu hari ini masih membawa DNA predator gurun kuno. Kalau dulu kucing menaklukkan kapal dan kerajaan, hari ini mereka menaklukkan internet. Video kucing jadi salah satu konten paling ditonton di dunia. Meme kucing ada di mana-mana, bahkan selebriti internet yang sebenarnya adalah kucing. Lucunya, setelah ribuan tahun hidup bersama manusia, kucing masih mempertahankan sifat misterius mereka. Kadang manja, kadang cuek, kadang tiba-tiba lari tengah malam tanpa alasan jelas. Dan mungkin justru itu yang membuat manusia terus tertarik pada kucing. Dari gudang gandum kuno hingga rumah modern penuh teknologi, kucing sudah menemani manusia selama ribuan tahun. Dan tanpa kita sadari, kucing berhasil menyebar ke seluruh bumi bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan. Mungkin itu sebabnya sampai hari ini, kucing tetap jadi salah satu hewan paling dicintai manusia. Kalau kamu suka video fakta dan sejarah kucing seperti ini, jangan lupa subscribe Cat Facts ID sekarang juga. Tulis di komentar, kalau kamu hidup di zaman kuno, kamu bakal lebih pilih pelihara kucing atau anjing? Dan share video ini ke teman pecinta kucing lainnya. Karena ternyata sejarah dunia juga tidak bisa dipisahkan dari seekor kucing kecil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.